alamin. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid qawli wa hdi qalbi bihaqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ittabi alim ta'alaina fathan qariba. Allahumma nasur man nasara din wa khzul man khazala islam wal muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Alhamdulillah, mabadu, alhamdulillah. Lanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Jawahirul Uluhiyah bi Syarhil Arba'in Nawawiyah. So kita ke hadis baru lagi, hadis ke-21. Faqala musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima fi darini amin. Al-hadisul hadi wal isyrun. Hadis ke-21. An Abi Amrin, diriwayatkan dari Abi Amr. Wakil ada yang mengatakan kunyahnya Abi Amrah. Jadi ada dua pendapat, Abi Amr atau Abi Amrah. Siapa namanya? Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. Sahabat Nabi Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qultu, aku pernah mengatakan, ya Rasulullah, duhai Rasulullah, qul, katakanlah, li padaku fil Islam, di dalam Islam, katakanlah padaku di dalam Islam tuh, qaulan, satu ucapan, la as'alu, yang sifatnya la as'alu anhu, la as'alu, tidak as'alu, aku tanyakan, anhu, darinya, ahadan, seorang pun, ghairaka, selain ya Rasulullah, katakanlah padaku perkara dalam ucapan dalam Islam, atau qaul dalam Islam, ucapan dalam Islam, yang mana ucapan ini tidak aku tanyakan lagi kepada orang selain, tidak aku tanyakan selain padamu. Qaul, maka Rasulullah menjawab, qul, katakanlah wahai Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, amantu, aku beriman, billah, pada Allah, summa, kemudian, istaqim, istiqomahlah, dua aja maksudnya, berimanlah pada Allah, kemudian istiqomah. Rawahu Muslim. Nah, apa maksudnya dari hadis ini? Disebutkan sama Syekh Al-Jardani. Nah, sekarang kita sebutkan syarahnya. An Abi Amr, dari sahabat Nabi Abi Amr, bil wawi, dengan waw. Waw al-fariqatu baina Umar wa Amr. Oh, khusus deh. Pemisah, kalau Umar nggak pakai waw, kalau Amr pakai waw. Dia ada di situ doang. Wakil Abi Amroh, Abi Amrota. Ada lagi yang mengatakan kunyahnya bukan Abi Amr, tapi Abi Amroh bilha'i, dengan hak. Sufyan namanya bitasri sisin, dengan tasri sisin ya, dengan tasri sisin ya, titik, nggak ada titik ya, tanpa titik. Wadhammi ashharu. Tasri itu apa? 3 harokat. 3 harokat untuk sinnya, bisa Safyan, bisa Sufyan, bisa Sifyan. Wadhammu, namun tasrisu 3 harokat. Wadhammu, adapun dhammah, ashharu, itu lebih masyhur, Sufyan. Ini sering dengar kata Sufyan. Sufyan suka dengar, jarang kedengaran dia. Apalagi Sifyan.
Sipian maksudnya. Wahwa riwayah. Nah itu yang ada di riwayat memang pakai tomah. Tapi ada pun nama Sufyan ini bisa Safian, bisa Sifian. Taslis. Jadi 3 metode. 3 harokat, 3 harokat. Ibni putranya Abdullah As-Saqafi. Nah, As-Saqafi ini apa? Nisbatan li Saqifin. Itu nisbahnya ke Saqif. Apa Saqif? Qabilatun masyhuratun. Satu kabilah yang masyhur. Kabilah Saqafi. Wa yuqalu lahu, dan dikatakan juga kepada beliau, kepada Sufyan bin Abdullah ini, At-Ta'ifi. Nisbahnya kepada Taif, orang Taif yang dulu Nabi pernah satu waktu ke satu perkebunan korma yang diuber-uber sama anak-anak, disambitin batu-batu kecil. Itu di Taif Nabi ya. Dan itu Nabi bilang, Allah maghfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kaumku ini karena mereka nggak tahu. Dihinakan gitu ya, sampai anak-anak dikejarin sama anak, bocah-bocah bisa disambitin berdarah-darah gitu. Nah, ternyata doa Nabi itu saat itu Nabi bilang, aku berharap mungkin kalau sekarang mereka nggak beriman, dari anak cucu keturunan mereka ada yang wujud. Doa Nabi adalah Imam Ghazali dari Taif. Itu generasi keberapa tuh? Jadi orang yang besar. Ya, dakwah itu kadang-kadang memang perlu sabar. Berenai akhirnya ya kemarin hidayah mah dari Allah. Kita sampaikan sebisa mungkin, semaksimal mungkin, caranya sebaik mungkin. Tetap pada akhirnya hidayah ya Allah yang punya kuasa. Allah. Nah di situ kadang-kadang kita harus ya lapang dada mungkin. Ya udah memang hidayah dari Allah. Semua metode dakwah sudah disampaikan, sisanya ya Allah. Kewajiban kita menyampaikan, wa ma alaina illal balagh. Wa ma aku ini enggak selain penyampai risalah dari Allah kepada Rasulullah SAW. Menyampaikan. Nah, gitu. Kalau andai kata Rasulullah minta dihancurkan tuh Taif ya, enggak ada Imam Ghazali, rugi banget kita ya. Kita ini butuh banget sama Imam Ghazali. Nah, kebayang khazanah Islam tanpa Imam Ghazali. Banyak fondasi-fondasi keilmuan yang dibutuhkan dari wasilahnya Imam Ghazali. Nah jadi li'annahu, kenapa kok beliau disebut Ta'ifi, orang Taif? Li'annahu, karena sesungguhnya beliau Sufyan bin Abdullah As-Saqafi ini ma'dudun, terbilang, min ahli Ta'ifi, di antara penduduk Taif. Baldatun ma'rufatun, satu negeri yang dikenal, tempat subur di sana Taif. Jadi di Arab itu tempat subur yang hijau, di atasnya di Taif. Antum sampai ke sana. Hijau kayaknya kurang lebih kayak kita nih. Hijau, benar-benar hijau. Jadi antara tempat yang mendapat doa Nabi Allah Ibrahim, warzuq alahu minas samarat. Nabi Ibrahim meminta itu. Jadi di Mekah itu, jangan kira di Mekah itu nggak ada sumber air, nggak ada makanan apa segala macam, gurusan nggak ada apa. Ini makanan macam-macam. Kadang yang buah nggak ada di kita ada. Caranya enggak, itu wujud doanya Nabi Ibrahim. Intinya bagaimana caranya ada aja. Entah mungkin impor kenapa. Yang jelas di Mekah tuh banyak. Gitu ya. Karena doanya Nabi Ibrahim pengen dimakmur. Dari dulunya nggak ada orang di situ kan. Ketika bawa Nabi Ismail, nggak ada siapa. Benar-benar ya, Masya Allah. Jadi keberkahan Nabi Ibrahim. Mekah. Radhiyallahu, memang Taif di luar Mekah. Tapi Taif menjadi salah satu pemasok buat Mekah gitu ya. Dan banyak tempat di daerah gitu ya. Radhiyallahu ta'ala anhu, semoga ridho Allah tercurahkan kepada beliau. Nah, gimana nih, siapa nih Sufyan bin Abdullah As-Saqafi ini? Kita udah tahu nisbahnya. Kalau kabilahnya dari Bani Saqif. Kalau tempat tinggalnya di daerah beliau termasuk penduduk Taif. Tentang status beliau siapa? Ya, jelas sahabat Nabi, itu jelas.
istakmalahu Umar, di mana memperkerjakan beliau siapa? Umar akhirnya punya maf'ul muqaddam. Jadi Sayyidina Umar memperkerjakan beliau, pakai beliau radhiyallahu ta'ala anhu untuk apa? Ala shadaqati Thaif, untuk mengelola sedekah penduduk Thaif. Diambil zakatnya, dipungutin zakatnya, ntar distribusinya, pengaturannya semuanya beliau, bazisnya lah gitu ya, petugas bazisnya. Wa marwiyatuhu, adapun yang diriwayatkan oleh beliau khamsatu ahadits, ada 5 hadis, dikit amat yang sampai sama kita. Mungkin yang tidak sampai sama kita lebih banyak yang tercatat, artinya yang sama para ulama hadis tercatat jumlahnya ada 5 hadis. Rawa Muslim, meriwayatkan Imam Muslim minha hadisan wahidan, di mana Imam Muslim meriwayatkan dari 5 hadis tadi, satunya dari Imam Muslim. Wa huwa qaulul musannif. Nah, ini yang disebutin sama musannif, yaitu Imam Nawawi radhiyallahu taala. Kalau beliau mengatakan qultu ya Rasulullah qulli bil Islam, di mana beliau saat berjumpa dengan Nabi, beliau pernah menyatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tolong katakanlah padaku satu perkara dalam Islam. Maksudnya apa nih? Ai fi dinihi wa syariatihi, itu dalam agama Islam dan dalam syariat Islam. Apa minta dikatakan apa tentang syariat dan agama Islam? Kaulan, kalau din berarti tentang akidah. Kalau syariat tentang hukum, berarti ya, di antaranya tentang hukum. Kaulan, satu kaul, satu ucapan. Ai lafzon, satu lafaz jami'an, yang mencakup, yang global, yang menyeluruh, li umurihi, terhadap perkara-perkara Islam. Kafian wadihan, anu cekap, anu jelas perkara. Nah, mintanya yang kata kuncinya gitu untuk Islam ini sebagai pedoman maksudnya. Jadi apa-apa misalnya mau dengar kembalinya biar tahu rujukan matan utamanya lah, misalnya moto, nah motonya biar ingat. Ya nggak bisa kalau sedikit nih, gimana syariat yang banyak. Cuman jadi pedoman hidupnya, jadi moto hidupnya. Dalam Islam itu apa? Bihaisu, sekiranya, dengan sekiranya, la as'alu anhu ahadan ghairak, aku tak butuh lagi bertanya mengenai moto tadi pada seorang pun selain engkau. Udah cukup moto itu jadi moto hidupku. Ai la ahtaju bihi, yakni artinya la ahtaju, aku tak butuh lagi bihi, mengenai moto tadi, ila su'ali ahadin ghairak, untuk bertanya-tanya pada seorang pun ghairaka, selainmu. Ini udah cukup sebagai moto. Kalau belajar Islam ini mah rinciannya tetap ada lentar tauhid, ada ilmu tauhid, ada ilmu fikih, ada ilmu akhlak, ya nggak bisa, tetap harus dipelajari. Tapi tentang moto kan kita harus yang simple gitu, yang diingat, gampang diingat. Kenapa gitu? Beliau minta begitu, kenapa? Kok merasa nggak butuh lagi kalau dengan moto itu? Limash tamala, karena apa yang terkandung alaihi, pada moto tersebut, min bada'il ihatoh, daripada keindahan menyeluruh, wasyumul, dan mencakup, wa nihayatil idah, dan puncak daripada sangat jelas lah, wa zuhur, sama gitu ya, sinonim idah sama zuhur sama. Jadi satu ucapan yang benar-benar mencakup, merangkum, di situ bisa mengingatkan aku semuanya pada semua syariat Islam, pada intinya ajaran agama Islam. Qala Rasulullah SAW, kul, maka Rasulullah sebutkan, kul, katakanlah, ya Sufyan, wahai Sufyan, katakanlah, amantu billah, aku beriman pada Allah. Artinya apa? Jadid, perbaharuilah, refreshlah, perlu di refresh. Apa yang perlu di refresh? Iman, iman. Masalah ini itu, wah macam-macamnya, babak belur nih,
urusan macam-macam. Di rumah ada masalah, keluar ada masalah. Kadang-kadang buat iman kita nih naik turun. Gimana? Orang mau refresh macam-macam. Mau semuanya segar, mau semuanya rapih, bersih, terbaharukan. Yang paling penting untuk terbaharukan iman kita. Itu jantung hidup kita yang sesungguhnya itu iman. Orang bisa perbaikin, bersihin mobilnya biar fresh lagi, nyaman lagi dipakainya, motornya, rumahnya, kasurnya dijemur lagi segala macam biar nyaman lagi. Wah, apalagi iman ini penting lagi. Jadi iman, perbaharilah, refreshlah iman biar seger lagi. Ingat bahwa kita itu punya Tuhan yang maha segalanya, punya Nabi yang sempurna, punya ulama keanbiya Bani Israel, punya syarat yang paling istimewa. Wah, semuanya istimewa. Gitu. Hala kaunika, saat adanya engkau zakiran bilisanika, menyebut, mengingat bilisanika dengan lisanmu. Kita lagi nyebut Allah, la ilaha illallah, nyebutin zikir lah. Dengan zikir tadi, ingat ini mau refresh. Lagi baca Ratib Al-Haddad, baca Ratib Al-Atos, baca Ratib Al-Idrus, baca apa ya, zikir-zikir, baca Yasin, baca Quran. Pokoknya zikir, baca salawatan, mau refresh iman kita. Niatnya tuh ya, kadang-kadang niat ini mempengaruhi. Lah mikir-mikir yang kemana-mana dulu, yang paling penting itu kita jadi dulu iman, refresh iman. Kadang-kadang suasana niat, dia pengasihan, wah macam ya. Ini niat nggak bener nih, akhirnya merusak apa namanya nilai zikir itu mulia, wirid itu mulia, akhirnya rusak. Wirid wiridnya, wirid itu buat dekat kita sama Allah. Nggak ada yang buruk, hizib baik. Apa? Wirid sakron, wirid sakron nyengir, ternyata wah nggak buat iman. Buat jadi dulu iman, isinya tauhid semua, hizib segala macam. Minta perlindungan sama Allah. Apa yang salah? Yang salah tuh iman, apa materi-materi yang disampaikan kadang-kadang. Kita clear, ternyata clear. Enggak buat takarrub, buat dekatkan diri kita sama Allah, untuk ibadah. Dan di antaranya untuk kita jadi dulu iman, untuk refresh iman kita. Kan butek kita ngurusin dunia terus nih ya. Ketemu ini itu segala macam. Ini biar refresh lagi, segar lagi. Baca ya. Tanya di segarin iman kita. Wa mutadzakiran, dan di saat mengingat-ingat bijanamika, di dalam hatinya, ai qalbika, bijanani jinan itu hati, ai qalb dengan hatimu, qalbu bijanani, qalbi hati, ingat hati, niatin mau tajdidul iman. Rasulullah SAW secara khusus nyebutin tajdidul iman tuh macam-macam ya. Di antara tajdidul iman, refresh iman itu sebagaimana arahan Rasulullah SAW, jadidu imanakum aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian, refreshlah iman kalian biar seger lagi ya. Biar nggak butek lagi, dibersihin. Ibarat kalau gelas tuh kotor, dibersihin, dicat, biar enak minumnya. Biar dipakai buat takwa tuh kena gitu ya. Kalau mesin kotor gimana sih? Dibawanya kan kagak enak. Itu mesinnya kan, mesin takwa tuh ya iman. Gimana mau takwanya beres kalau imannya kagak beres? La yustata'ul amal illa ma'al yaqin. Nggak bakal sanggup orang beramal tanpa keyakinan. Apa yang buat kita dingin-dingin hujan, mau hadir sholat berjamaah, mau ngaji, mau apa, itu kan apa? Kan masih ada iman kita, walaupun mungkin iman kita masih agak gimana, tetap masih ada iman. Kalau nggak ada iman, karena tuh ya mual ke hati, sesuatu yang bisa mengantarkan kita ngerti semangat itu ya iman ini. Kalau nggak ada iman, mual ke hati, karena udah capek-capek, puting-puting, begadang, ngantuk-ngantuk kadang ya, kadang harus ninggalin anak istri dan sebagainya. Itu karena keyakinan kita, iman kita sama Allah. Makanya perlu banget ya perbarui, diperbarui terus. Rasulullah, jadidu imanakum aksiru min qauli la ilaha. Perbaharuilah, refreshlah, segarkanlah kembali iman kalian dengan memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Makanya dari masa ke masa ya, di setiap masjid ya, orang tua kita, guru-guru kita sering kali ngajarin
membiasakan memperbanyak kalimat tauhid tadi. Di sholat 5 waktu ada ya. Tuh, lah gitu ya, ada zikir tauhid gitu ya. Yang sunat relatif zikir tauhidnya ada. Tiap relatif ya. Banyak sebanyak mungkin. Kenapa? Orang dosa yang memperkeruh iman kita tuh udah banyak. Kalau nggak dibersihin nih, butak banget imannya. Takutnya al-maksiyah itu baridul kufri. Maksiat itu posnya JNE jadi ini mah karena iklan nih. Posnya kekafiran. Orang maksiat terus maksiat. Al-maksiyat apa? Allah. Jadi seperti itu pos. Kullama asal abdu nak kata fi qalbihi nuqtatan. Ya, kama qala. Setiap kali seorang bermaksiat, seorang hamba bermaksiat, maksiat kita ada terus ya, maka akan dikasih titik hitam, noda hitam di dalam hatinya. Tiap kali dia maksiat, tambah lagi titik, sampai mencapai yang disebutin sama Allah Subhanahu wa taala, balrona ala qulubihim makanu yaksibun. Itu hatinya dipenuhi dengan titik hitam tadi sehingga dia nggak bisa melihat mana yang baik, mana yang benar. Itu yang sampai hari sumun bukmun umyun fahumla butak udah. Kenapa nggak diistighfar, ditobatan? Negalip kita mah buat dosa bukannya membenarkan maksiat, tapi memang sebagaimana Nabi sebutkan, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwab. Setiap manusia itu bakal buat salah. Bahkan disebutkan pakai kalimat khata', pakai tasdid to'nya. Nunjukin khotoknya, khotok itu dari khotoah. Kesalahan berulang-ulang terus-terusan. Minang, ini hobi ya tadi. Bosan-bosan tuh mata dibuat dosa deh. Tuh mata, telinga, kaki terus dibuat dosa. Agak malu Allah ngasih banyak kita nikmat. Jong-jong karena maksiat. Kita tuh gitu ya, sifat kita. Tapi masih lebih mendingan ya, kata Nabi, wa khairul khata'in at-tawwabun. Ada yang baik dari orang yang suka buat dosa adalah yang selalu taubat sama Allah. Sebenarnya pakai kalimat tawwabun, tasdid. Ya dulu alal kasrah nunjukin banyak minang taubat. Nah gitu dong. Diimbangin minang dosa, minang taubat. Enggak benar ini nama dosa. Kita berupaya sebisa mungkin jauhin dosa. Harus benci sama dosa. Benci sama maksiat. Ya sama diri kita. Itu benci sama dosa itu adalah sesuatu yang baik yang Nabi SAW sendiri minta sama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma habibil iman fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin, kata Nabi. Nabi kasih contoh sama kita dengan satu doa, ya Allah, buatlah hatiku ini cinta sama iman. Ada orang beriman tapi tidak cinta sama iman. Takutnya ntar nggak betah tuh iman. Namanya ngebenci, gimana sih? Nggak bakal mendekat. Nah kita harus cinta sama, minta sama Allah biar hati kita ini cinta sama iman. Ya, ini bahaya. Kalau sesuatu udah dibenci, entar kesananya, efek sampingnya wah. Ya kita tahu lah, kita benci sesuatu pasti bakal menghindar ya. Wa karih ilaina kufra wal fusuq wal isyan, minta ya Allah bencikan buat aku dibenci sama kekufuran, sama kemaksiatan, sama kefasikan, dosa-dosa besar. Harus benci. Itu pertahanan kita, proteksi kita biar kita jauh dari hal-hal yang buruk, yang benar-benar buruk menurut Allah, syariat. Tiga hal tadi, maksiat, kekufuran, sama kefasikan tadi. Minta, Nabi minta itu. Ya Nabi mau pasti benci, cuma ngasih isyarat sama kita. Hal itu tuh penting, rasa itu penting. Ya. Rasa benci sama kemaksiatan. Ya. Ulah nggak benar dan bahaya kalau nggak benar. Ya. Kalau udah maksiat itu buruk. Ada yang lebih buruk dari maksiat, ngerasa maksiat itu nggak salah. Nah itu lebih parah, akut gitu. Ya kalau kita berbuat maksiat, iya maksudnya bukan ngebenerin ya. Orang bisa terjerumus sama dosa, tapi jangan pernah setuju sama dosa. Kita buat dosa, ya Allah ini salah, minta maaf, tobat, terima tobat ya. Buat aku mampu untuk jauhin maksiat ini satu waktu mungkin, tobat. Gitu ya. Itu pertahanan kita kan, ya hati kita pertahanan. Makanya rasa itu penting, nggak boleh goyah gitu, ya. Nggak boleh pernah goyah. Nah gitu ya, dijadid ya kata Nabi. Wakil ada lagi pendapat menyebutkan innal makna
bahwa makna tersebut makna dari amantu billah, kata Nabi, katakanlah wahai Sufyan, aku beriman pada Allah. Makna hadis tadi, dawamkanlah ala dawamkanlah dirimu, langgengkanlah dirimu ala imanika, atas imanmu billah. Selalulah beriman sama Allah. Kalau tadi kan tentang tajdid, kalau tentang dawam, ya bisa digabungkan maknanya. Ya, didawamkan, ya iya kita mau niat beriman sampai maut menjemput kita, ya enggak niatkan itu ya. Makanya niat itu luar biasa ya. Makanya orang tidak balasnya apa? Surga yang enggak ada putusnya. Padahal beriman cuma berapa lama? Bertakwa, beriman kita niat seterusnya ya. Kita patuhnya seberapa lama sih? Dari sehari kita cuma berapa kali? Usia 60-70 tahun mau nepi. Sekarang mau banyak usia 40, antara ma baina arba'in wa khamsin, udah banyak yang meninggal sekarang deh, antara 40-50. Tak meninggal apa sih? Hakikatnya memang dari Allah. Semoga nggak ada kezaliman di situ ya. Wallahu a'lam. Semua kezaliman nggak bakal Allah biarkan. Nah apa? Jadi dawamkan. Kenapa orang dapat balasan surga yang nggak ada habisnya, lada ya kan abadi surga itu. Padahal di usianya cuma 60-70. Kenapa? Karena niat imannya dawam. Ada yang niat, saya mau beriman setahun aja. Nggak ada orang niat iman seterusnya aja. Karena itu Allah kasih balasan yang nggak ada putusnya. Tuh istimewanya niat tadi. Jadi dawamkan iman kita sama Allah. Artinya jangan sampai segala sesuatu yang mungkin terjadi di luar kita ini ya, membuat iman kita goyah sehingga putus iman kita. Nah, dawamkan apapun yang terjadi. Datang ini, datang itu, datang yang menyenangkan, datang yang membuat kita nggak senang. Enggak, iman tetap setia kita sama Allah ya. Beriman sama Allah. Ya, bahwa segala sesuatu kembalinya kepada Allah. Wakil. Dan ada lagi yang mengatakan ulama maknahu, bahwa makna dari hadis tadi kul amantu billah, katakanlah wahai Sufyan, aku beriman pada Allah, maksudnya apa? Zid fi imanika, tambah fi imanika, dalam imanmu billah pada Allah. Gimana cara nambah iman? Kumaha cara? Nah, memang bisa beli di Alfa atau Indo gitu ya. Enggak ada. Nah, ada caranya. Tafakur, dengan tafakur. Biar input iman dalam hati kita nih, dalam golbi kita nih, ya kita tawakur. Seperti metik buah, cara ngambil iman tuh dengan tafakur. Kan dia keluar tafakur dengan masnu'atillah, dengan apa hasil ciptaan Allah yang luar biasa, siang malam, dari tanah yang satu, ada yang pedas, ada yang manis, ada yang asam, ada yang pahit, ada yang merah, ada yang putih, macam-macam rasa, macam-macam model. Itu apa nggak menimbulkan keimanan sama kita? Kan keistimewaannya ciptaan Allah, di balik ciptaan ini ada pencipta. Gitu ya. Tafakur, banyak-banyak tafakur biar iman kita nambah-nambah. Sekarang nih ya, zaman ini zaman yang kita butuh iman banyak. Ironisnya orang nggak belanja iman berarti. Ini perlu belanja iman kita, belanja iman dengan tafakur, pentingnya. Fi masnu'ati, dalam ciptaan Allah, hasil ciptaan Allah, itu biar tambah-tambah. Bukan hanya alam semesta, wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang tafakur itu bukan hanya di dalam diri kita, ini banyak hal yang istimewa dari hasil ciptaan Allah. Masya Allah ya. Kita kan nggak ngatur semua ini, tahu pakai aja, tahu pakai. Padahal ini sistem di tubuh kita ini begitu kompleks, ya. Luar biasa. Ada miliaran sel darah di dalam tubuh kita sehingga bisa berjalan dengan normal. Mata, telinga, segala macam itu, masya Allah banyak. Bukan hasil kita kan. Iman tuh ada di sekitar kita, tapi kita nggak mau coba iman dengan tafakur tadi. Ini iman tuh, ini hal aja kan, bukan kita ya. Nah, nih, mungkin kita yang ngatur anak, nyen anak lah, aduh sih ya, nyen anakku maha, tahu enak doang. Allah yang buat. Itu kan di balik itu pasti ada iman. Kalau kita mau tafakur, mau merenung, orang yang nggak khusyuk, nggak mau merenung, nggak bakal dapet iman.
mikirnya dia dirinya sendiri aja. Ada orang lihat diri sendiri cuma kehebatan dirinya sendiri. Ada orang lihat diri sendiri untuk mencari Allah, mencari Allah dalam kan hasil ciptaan Allah, bukan kita. Gitu ya. Ada yang mencari Allah lewat diri sendiri, ada yang mencari diri hawa nafsu doang. Hanya sombong, hanya ujub dan sebagainya. Gitu ya. Itu ya. Jadi ada 3 makna di sini kita disebutkan. Pertama tentang refreshlah iman kita. Kedua tentang dawamkanlah selalu iman kita, langgengkan iman kita pada Allah. Terus ketiga tambahlah iman kita dengan sering-sering tafakur. Makanya Nabi SAW tafakur ibadah yang luar biasa, yang mudah tapi banyak orang nggak lakukan. Non heseran tafakur. Kan ngalamun tafakur ya. Ada ngalamun yang dikasih pahala. Bukan ngalamun urusan dunia, tapi ya ngalamun urusan serius, urusan kadang-kadang bisa jadi dosa ya. Ini ngelamun tapi dapat pahala. Ngelamun sama hasil ciptaan Allah. Ini Allah lukiskan dunia dengan sedemikian istimewanya, itu ada iman. Belanja iman dengan tafakur. Kata Nabi apa? Tafakur sa'ah khairun min ibadah sana. Tafakur, bertafakur merenungkan ciptaan Allah untuk mencari iman tadi. Mencari keindahan, keajaiban, keistimewaan, kekuasaan Allah, keistimewaan Allah di hasil ciptaan. Itu lebih baik dibandingkan ibadah 1 tahun. Kenapa sih kok cuman bengong-bengong doang dapat pahala? Setahun lebih baik kalau bukan sama. Khairun sebetulnya lebih baiknya segimana nggak tahu gitu. Lafaznya nakiroh. Nakiroh tuh nggak jelas. Bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, entah berapa. Yang jelas khairun aja lebih baik. Kayak Lailatul Qadri khairun. Khairun juga. Lailatul Qadri itu lebih baik dibandingkan 1000 bulan. 1000 bulan bukan sama. Lebih baiknya segimana? Entah, mungkin 2000 bulan termasuk lebih baik kan. 3000 bulan, 1.000 bulan, 1.000.000.000 bulan, ya mungkin aja. Wa mazalika 'alallahi bi'aziz, bagi Allah itu enggak besar, cetek maksudnya. Jadi jangan batasin. Makanya di antara ini Mbak, kata kunci ya orang sufi buat membesarkan hati seorang muslim. Al-madad bi qadril masyhad. Pemberian Allah, anugerah Allah itu, karunia Allah itu tergantung kadar pandangan kita sama Allah. 1.000 bulan ya Allah, cuma batas itu cuman kata perangsang aja sebenarnya. Perangsang kan ada, lupakan di situ ada khairunnya. Kita bukan mengabaikan ayat. Di ayat itu juga ada khairun disebutkan. Kenapa nggak buat gali keyakinan kita sama Allah tentang khairunnya tadi? Nah ini juga disebut khairun. Tafakur sa'ah khairun, lebih baik. Lebih baik kan semua mentah wallahu a'lam. Karena Nabi cuma nyebutin khairun, nggak batasan. Segimana? Kenapa? Tafakur. Karena tentang keimanan. Kata ulama, kenapa sih kok bengong doang bisa lebih baik dibandingkan ibadah 1 tahun, siangnya puasa, malamnya bangun malam nggak tidur begadang, bukan main catur, bukan ngusep dan sebagainya, bukan mancing, tapi ibadah semalaman suntuk. Artinya setahun tuh full aja nggak ada pakai ibadahnya. Tapi cuma bengong sejam doang dapat pahala lebih baik. Karena katanya kadang-kadang orang ibadah tuh kalau nggak khusyuk efeknya nggak terlalu banyak. Kadang-kadang kalau khusyuk sih lain lagi, beda lagi, istimewa. Tapi kalau tafakur itu nambah iman, karena efeknya itu nambah imannya. Iman yang merupakan hal yang paling penting tadi kan, yang menentukan orang senang atau nggak senang itu kan iman, bukan amal zohir. Orang amal zohir bisa berderma sosial segala macam, tapi nggak ada iman, ditampi mau nggak tampi. Sholat nggak pakai iman, nggak ada iman. Orang misalkan nggak beriman sama Allah, sholat jadi nggak bakal jadi gimana pun amal, habaan mansurah, seperti debu yang bertebaran nggak bakal wujud jadi bangunan. Begitu. Summas takim nih. Pertama kata Nabi istiqomahlah. Istiqomahlah. Beriman sama Allah. Beriman sama Allah artinya di situ. Aku beriman sama Allah. Refresh iman kita selalu. Terus dawamkanlah selalu iman kita kepada Allah dan tambahlah iman kita dengan membiasakan diri tafakur.
Tafakur yang paling utama kapan? Tafakur yang paling utama di antara kata ulama malam hari. Malam hari di antaranya ya tafakur. Kalau orang untuk apa? Merenung itu perlu waktu yang lebih fokus. Malam tahajud itu tafakur. Di luar gitu ya, kalau nggak bangun ya susah ya. Kalau waktunya pendek ceritanya bangunnya cuma 4-10 menit sebelum subuh, kumaha tafakur nah itu namanya. Habis saja. Berarti harus ada waktu yang lebih ekstra. Kita nggak bakal bisa tartib. Nggak bisa. Kalau tidurnya nggak biasa ditartibkan. Jadi kira-kira kalau nggak ngaji mah ya tidur cepet-cepet aja dah. Emang mah kalau tidur begadang itu kalau nggak ada kira-kira nggak ada perlu. Kalau yang ngaji memang kewajiban. Kalau di luar kira-kira lagi nggak ada rutinan banget tidur cepat. Nabi itu habis isya itu nggak ada kegiatan cepat tidur. Begitu Habib Umar bin Hud rutin jam 8 udah tidur. Jam 8 nggak begadang. Tapi bangunnya jam 11 sampai 2 nggak tidur lagi. Udah ibadah. Pantas jadi Habib Umar bin Hud ya. Jadi sultan udah kayak gitu. Sama Allah luar biasa. Kadang-kadang kita mau begadang. Nah, ngobrol ngumpul. Habis gitu doang begadang. Kirain begadangnya gagah-gagahan doang ya. Nggak ada nilainya. Kalau ngaji ya puguh kayak gitu ya. Nah, sudah. Itu di antara waktu yang jelas intinya waktu hening. Kalau nggak ada waktu malam ya silakan belum bisa nih, belum sanggup. Sudah cari waktu hening. Karena nggak mungkin bisa merenung kalau nggak hening ya. Karena sih di antara waktu tapal itu lagi perjalanan hidup tuh kayak gitu. Katakan itu hidup tuh seperti perjalanan kita yang menuju ntar finishingnya ntar di akhirat. Finishingnya perjalanan di jalan begini, ada yang meleset di jalan, ada yang macam-macam, ada yang lewatin batas, ada yang macam-macam. Perenungan oh iya hidup kayak gini ya kata Nabi. Banyak perenungan juga ya. Jadi media perenungan tuh banyak sebenarnya. Waktunya kapan aja bisa. Ya, tapi yang tadi memang ada waktu-waktu yang istimewa. Ya. Nah, udah jam 10, bisa bosan. Nggak enak kalau